Oh, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil wabarakatuh. alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anak Bapak semua, kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran PAI. Ananda semua, sebelumnya apakah Ananda senang bertemu dengan Bapak? Senang sekali, Pak. Kali Pak, Alhamdulillah. Kalau hati senang, maka pembelajaran pun akan mudah kita serap. Nah, begitu ya. Sebelumnya Ananda, apakah dalam keadaan sehat walafiat semuanya, atau dalam keadaan sakit, atau ada temannya dalam keadaan yang kurang baik begitu? kurang baik Pak. Ridwan dibawa ke UKS, Pak. Oh, kenapa? Apa yang terjadi dengan Ridwan itu? Dia berkelahi tadi, Pak. Terjatuh. Hilang Pak. Kita Kira- doakan ya, kalau sudah ditangani di UKS itu, kita doakan semoga teman kita yang sakit atau kurang sehat, semoga cepat sehat dan dapat beraktivitas seperti mana biasanya. Baik, Amin. anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Kemudian setelah kita berdoa, kita lanjutkan pembiasaan baik kita dengan membaca surat pendek dalam Al-Quran, yang pada pertemuan ini gilirannya Epi Tamalaya membaca surat Al-Kausar. Nah, silakan Epi dibaca surat Al-Kausar, yang lain disimak. Silakan Epi. Halo. Kenapa, Pak? Pak. Iya, siap, Pak. Ya, Surat sekarang giliran surah Epi Al-Kausar. membaca surat Al-Kausar. Nah, silakan dibaca. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Wasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Evi. Dan Siap. apa harapkan bacaan Al-Qur'annya semakin ditingkatkan ya. Oke, selanjutnya seperti biasa Nanda, absen kehadiran sholat kita. Kita mulai dari Ardiansah. Seperti biasa kita ditanya, Ardiansah sholatnya kemarin berapa sampai dengan subuh tadi? Nah, kalau lengkap 5, maka sampaikan, Pak, saya salatnya lengkap 5, begitu ya. Itu selanjutnya. Oke, Ardiansah, Siapa? berapa salatnya kemarin? Kemarin kapan nih, Pak? Kemarin dia cabut Pak, nak sholat Pak. Dia pulang cepat Pak, manjat pagar Pak. Nah, Ardiansah nggak pernah sholat, Pak, ngajakin kita. Alex Saya ikut sholat, saja. Pak. Saya sholat, Pak. Tidak Berapa? mungkin lah saya sholat, Pak. Dari kemarin sampai subuh tadi, ada lengkap 5, 4 atau berapa? Alhamdulillah tidak ada bolong, Pak. Alhamdulillah. Ridwan Azhar berapa? 5 Pak. Alhamdulillah. Ananda semua sudah diketahui bahwa kelas ini termasuk kelas yang rajin ibadah wajibnya. Kenapa? Ini perlu kita tekankan karena kita umat Islam yang sudah balik berakal, salah satu kewajiban kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, baik, Ananda semua.
sudah kita awali pembelajaran dengan berdoa, kemudian kita membaca surat pendek. Kita berharap semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar hendaknya. Amin. Ya Rabbal Amin ya rabbal Alamin. alamin. Anak-anak semua, di pertemuan kita yang kedua ini, dalam bab sholat dan zikir, ini merupakan subtema dari bab kita yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sholat, pengertian, dalil, kemudian tata cara, dan mempraktikkan sholat pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini, pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas subtema tentang sholat untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, berdasarkan asesmen awal yang sudah Bapak berikan melalui link kuisis yang sudah Bapak berikan kemarin, dapat diketahui bahwa Ananda 80% sudah memiliki memahami ya, sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian Ananda sudah bisa melaksanakan sholat dengan lancar. Kemudian Ananda semua sudah mengetahui bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Itu kompetisi awal dari kuisis yang sudah kita kerjakan kemarin. Dalam pembelajaran ini, dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan nanti, diharapkan terdapat nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang dapat kita ambil nantinya. Nah, apa poin pertamanya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Contoh nanti ketika melakukan pembelajaran ini Ananda bisa mengerjakannya secara sendiri ataupun berkelompok nanti. Kemudian memiliki pikiran yang kritis atas materi pelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Nah, ketika melaksanakan pembelajaran ini, Ananda menerapkan nilai berkeadaban atau ta'adub. Misal, dalam berdiskusi nanti misalnya, ketika teman menyampaikan pendapat, maka sikap kita adalah mendengarkan. Kemudian yang kedua, berimbang atau tawazun. Dengan makna, dalam mempraktikkan sholat itu hendaknya seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Gitu ya. Selanjutnya, mengenai tema sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar akan kita lakukan dengan model pembelajaran problem-based learning. Nah, coba Ardi ucapkan dengan bahasa Inggris yang baik dan benar itu. Ya Pak. Coba ulang. Based learning Pak. Nah, agak diperbagus lagi ya Ardi. Oh, ini walaupun kita tidak tahu artinya, setidaknya kita fasih mengucapkannya begitu. Pak ulang ya, problem based learning. Nah, begitu kira-kira ya. Apa? Siap, Pak. Ya, apa maknanya? Tahu apa artinya? Suatu pembelajaran yang berbasis dengan sebuah metode untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Atau simpelnya, project basic learning itu pembelajaran yang berbasis masalah. Ya, masalah di sini maksudnya adalah tidak kesesuaian antara teori dengan prakteknya. Sampai di situ paham ya? Paham tuh? Pahim dah. Oke. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana Pak? Apa saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, ini Pak jelaskan. Maka langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada materi ini adalah yang pertama, nanti kita akan menayangkan atau Ananda nanti akan menyimak video yang Pak tayangkan.
Yang kedua, nanti kita akan bagi kelas ini pada kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, nanti apa akan jalan memantau kelompok, melihat apa tugas yang Ananda kerjakan, dan kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan langsung. Kemudian yang keempat, mempraktekkan apa yang sudah Ananda diskusikan dan kerjakan, dan mempresentasikan ke depan. Nah, yang terakhir baru nanti Pak berikan penguatan atas apa yang sudah Ananda kerjakan bersama-sama. Oke, bisa ya? Semangat untuk melakukan pembelajaran hari Bisa, ini. Pak, bisa. Semangat, Oke. Pak. Semangat, Nah, Pak. sebelum Siap, lanjut, Pak. sebelum lanjut, mengenai subtema kita pada hari ini adalah sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa ada pertanyaan? Yang bisa nanti silakan raise hand dengan mengacungkan tangannya. Pertanyaan pertama, menurutmu apakah sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Yang bisa jawab silakan raise hand. Ayo, angkat tangannya. Oke, Ananda Ridwan Azhar, coba dijawab. Ya Pak, karena sholat itu menifasai wa mungkar Pak. Oke, bagus. Pertanyaan kedua, menurut pendapatmu, apa manfaat yang kamu rasakan setelah kamu melakukan sholat? Coba, siapa lagi? Dodi, silakan. Hati menjadi tenang, Pak. Tentram, Oke, hati sejuk, tenang. damai. Iya, banyak sekali ya. Yang ketiga, menurut pendapatmu, apa dampak yang kamu rasakan jika kamu meninggalkan sholat? Coba, Alex, silakan. Tidak terdengar, Alex. Gelisah, tidak tenang. Iya, gelisah dan tidak tenang. Oke, Ananda. Dari pertanyaan pematik yang Pak sampaikan tadi, dapat pengetahuan bahwasanya antusias Ananda, pengetahuan Ananda tentang materi sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar ini sungguh sangat luar biasa antusiasnya begitu. Jadi tanpa berpanjang lagi, kita akan membagi kelompok kelas kita ini berdasarkan kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Ya, maka silakan duduk per kelompoknya 2 menit saja untuk duduk berkelompok ya. Silakan dimulai dari sekarang. Sudah, Pak. Baik, Ananda, ya karena sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran berikut ini ya tentang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perhatikan, karena pembelajaran kita sekarang adalah tentang project based problem basic learning, maka perhatikan masalah-masalah yang ada di dalam video ini. Kamu masing-masing menyiapkan satu kelompok, satu kertas. Tunjuk sekretaris, kemudian tunjuk juru bicara nanti akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Begitu ya. Sekarang kita tonton videonya. Maksiatnya jalan, mabuk jalan, main cewek jalan, terus. Ada nampak videonya? Belum, Pak. Belum ya? Pak, suaranya terdengar, Pak. Ya, tunggu sebentar ya. Oke, nampak ya? Sholat, Pak.
wih maksiatnya jalan, mabuk jalan, main cewek jalan, sholat terus. Ya, apa mendingan ya udah agama is agama, yang penting gue berbuat baik. Itu sering banget tuh gue denger dari orang. Ya, gue mah yang penting berbuat baik aja gue. Udah, Pak. Mana yang Tuhan lebih suka? Tidak ada yang Tuhan sukai dari dua jenis manusia ini, kata Sena. Oke, baik. Sudah kita lihat dan kita simak video yang sudah Pak tayangkan tadi. Maka selanjutnya kita akan identifikasi permasalahan ya yang ada dalam video tersebut. Nah, sebelumnya Pak tanya, tadi tokoh utama dalam video tadi Ananda kenal enggak? Habib, Pak. Habib apa, Alex? Habib siapa ya? Habib Jafar. Ya, Habib Jafar. Jafar. Yang tokoh kedua? Penyanyi, Pak, penyanyi. Artis, Pak. Iya, artis. Namanya Onadio ya, Onat. Dia mantan vokalis ternama dulu. Nah, gitu. Jadi itu adalah orang yang warawiri di dunia per-YouTubean. Jadi Ananda kalau nonton YouTube jangan lihat-lihat yang lain-lain. Pembelajaran juga ada di YouTube itu ya. Jadi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Islam. Baik. Tadi sudah kita tonton video, maka Ananda coba identifikasi permasalahan yang ada dalam video tersebut karena banyak permasalahan yang ada di sana. Ananda temukan berkaitan dengan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka tema utama ya klasifikasinya yang pertama, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Nah, contoh misalnya seperti ini. Dia sudah sholat, Pak, tapi masih suka bergunjing misalnya. Itu permasalahannya. Lalu tuliskan solusinya, diskusikan bersama-sama, carikan solusinya harusnya bagaimana. Itu contoh ya. Nah, yang kedua, mengamalkan sholat 5 waktu secara istiqomah. Contoh dalam video tadi yang Anda temukan bahwasanya ada suara azan. Tapi orang itu tidak langsung sholat atau berwudu untuk memenuhi panggilan sholat itu. Maka tuliskan itu masalahnya, carikan solusinya harusnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, hikmah melaksanakan sholat. Jadi ada tiga yang harus Ananda cari, tulis di dalam kertas masing-masing. Paham sampai di situ tugasnya? Paham, Pak. Oke. Nah, maka langkah selanjutnya adalah silakan Ananda diskusikan dengan kelompok masing-masing dengan 3 pokok pembahasan yang sudah Pak sebutkan tadi, tuliskan permasalahannya lalu carikan solusinya dan yang terakhir adalah hikmah melaksanakan sholat itu sendiri. Kita berikan waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Di sembari Ananda mengerjakan, Pak jalan, nanti kalau ada yang ragu boleh ditanyakan. Baik, Pak. Baik, sudah selesai ya Ananda, waktunya sudah habis. Nah, selanjutnya, Pak tadi sudah melihat hasil diskusi yang sudah Ananda tulis, ada yang bagus juga, ide-idenya juga bagus. Karena apa? Karena dia menyimak videonya dari awal sampai akhir ya. Maka kita presentasikan. Ya, silakan dipresentasikan ke depan, sampaikan pokok-pokok permasalahan atau identifikasi masalah dan solusi yang sudah Anda temukan berdasarkan diskusi dengan teman-teman. Silakan kelompok Muhammad Khairil, juru bicara jubirnya silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas Selesai, Pak. ya, terima kasih Ananda Khairil dan kelompoknya. Bagus ya. Nah, itemnya juga banyak. Nah, dan kaitannya dengan materi kita itu cukup bagus. Lengkap semua itemnya ada. Kemudian kelompok yang kedua. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.
Sapri. Nah, juru bicaranya siapa Sapri ya? Silakan tampil. Baik Pak, kesimpulan dari solusi di kelompok 2 sudah selesai Pak. Oke, terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah tampil. Jadi penampilan Ananda dengan dengan semua kelompok yang ada sudah mengarah kepada materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebagai kesimpulan ya, bahwasannya dari yang Ananda buat tadi ya, bahwasannya sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela adalah dapat kita lakukan dengan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Kemudian istiqomah melaksanakan ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap diri sendiri. Kemudian, bagaimana cara supaya kita istiqomah melakukan sholat 5 waktu? Yang pertama, menyadari bahwa sholat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Dan yang terakhir, banyak membaca buku keislaman, ya, yang mendorong pengetahuan agama dengan menambah pengetahuan sholat kita masing-masing. Jadi, Ananda, itulah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada bertanya, disilakan. Oke, pas ya. Ya, Pak. Selanjutnya, asesmen yang akan kita lakukan atau penilaian. Yang pertama, Ananda silakan kerjakan LKPD yang ada pada halaman 67. Itu dikerjakannya sekarang. Nah, untuk tes formatifnya nanti, bagikan link kuisisnya ya untuk dikerjakan di rumah. Batas waktunya sampai jam 8 malam. Bisa ya? Bisa, Bisa. Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Dan karena waktu kita telah habis dan pembelajaran juga sudah kita lakukan mulai dari awal sampai akhir, harapannya semoga Ananda menjadi anak-anak yang menerapkan atau mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari-hari dan mampu sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.